setidaknya sampai 28 ya, masih ada waktu. Sekitar 35 menit lah. Tadi adalah prolog mungkin ya, sebagai pengantar, sebagai mukadimah. Sekarang kita coba bongkar, kita eksplorasi, kita dalami mengenai masing-masing ayat. Sepertinya untuk malam ini nggak sampai tuntas 5, mungkin 1 atau 2. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata ini terdiri dari 5 kata. Pertama Iqra, kedua bismi, ketiga rabbika, keempat allazi, kelima khalaqo. Kalau diukur dari sisi sighatul kalam atau bentuk kata, maka 5 kata tadi hanya berjenis 3. 1 fi'il, 2 isim, 3 huruf. Fi'ilnya iqra dan khalaqo. Isimnya ismi, rabbik, dan allazi. Hurufnya 1, bi. Namanya huruf jar. Kira-kira gitu kalau dipecah ya. Sambil sedikit mengulang kali ya. Jadi iqra dan khalaq namanya fi'il, tetapi beda nama. Iqra fi'il amr, khalaqa fi'il madi. Nah, secara garis besar ayat 1 sampai 5 kurang lebih berisi 2 tadi ya. Jadi bisa saja dibagi 2 segmen. Ayat 1 sampai 5 dibagi 2 segmen. 1 sampai 2 kira-kira ini berisi membangun kesadaran diri dan kesadaran fungsi dalam diri manusia. Kesadaran dirinya ada pada ayat 1 dan 2, yakni kesadaran asal usul. Kita bahan bakunya apa, siapa yang mencipta. Ini dasar sekali kan Pak. Kalau orang tidak memahami asal usulnya dari mana, siapa yang membuatnya menjadi ada, itu sudah kacau. Nanti saya coba kutip pandangan ilmuwan sekuler. Ya mungkin ateis bukan sekuler. Sekuler pada mending ateis gitu ya. Seperti apa nanti kita lihat. Paling tidak saya kutip dua ilmuwan. Richard Dawkins dan Stephen Hawking yang terkenal. Kata dia apa kira-kira ya? Kita lihat. Baik, kita coba pahami dulu dari segi I'rabul Arab. Nah, nama kitab yang membahas khusus mengenai i'rab, maksudnya jabatan kata gitu kan, adalah mufassal di kitabillahnya Abdul Wahid Shaleh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Memuat beberapa istilah. 1, iqra tadi ya. Disebut fi'il amr mabni ala sukun. Karena diakhiri oleh hamzah. Iqra. Tetapi jangan sampai ada unsur ain. Karena ain dan alif 2 hal yang harus berbeda. Ketika 2 huruf ini sama-sama dibaca sama dengan cara yang sama, akan fatal. Kita ambil contoh dulu ya, perbedaan ain dengan alif. Jadi kalau alif A kosong dari tekanan. Tapi kalau ain harus ada unsur tekanan. Celakanya kalau terbalik fatal. Contoh, wallahu wasi'un alim atau sami'un alim. Pakai ain apa ya? Walahum azabun alim. Terbalik. Walahum azabun alim. Masya Allah. Itu sudah berubah Pak. Dan bagi mereka azab yang maha mengetahui. Ya Allah, itu celaka sekali. Maknanya fatal itu Pak. Atau sebaliknya, wallahu sami'un alim.
dan Allah maha mengetahui, maha mendengar, lagi maha pedih. Apa maksudnya? Nah, di situ. Jadi artikulasi makhorijul huruf itu sangat penting. Karena itu, mohon maaf, saya sarankan kalau kita belajar Quran, jangan pakai Latin, Mbak. Kacau. Transkripsi ya namanya ya. Transkripsi dari Arab ke Latin itu susah membedakan mana ain, mana hamzah. Jadi jangan baca itu. Bahaya sekali. Jadi lebih baik ikhlas sajalah cari orang. Tolong Pak ajarin gitu. Maaf Pak, saya juga pernah mengajar Profesor Unpad. Seseorang pokoknya. Lo ikhlas Pak. Dari Iqra, alhamdulillah lancar. Duh, nikmat kedengannya Quran. Mohon Prof. Orang Garut Pak. Legowo, ikhlas saja biasa. Tidak ingin belajar. Karena udah lancar. Alhamdulillah rajin taklim. Gitu kan, jadi ikhlas sajalah gitu. Bahwa kita pengen bisa gitu. Ulangi. Kata ganti di dalam kata Iqra, yakni yang memerintah, mustatir namanya. Mustatir itu disembunyikan. Banyak Al-Quran menggunakan gaya bahasa disembunyikan yang menyuruh. Kenapa? Karena tekanannya, fokusnya bukan pada yang memerintahnya, tapi pada yang diperintahnya. Atau yang ditanyakannya, bukan yang bertanya. Contoh. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian pasti kalian akan ditanya tentang nikmat yang sudah kalian terima. Tidak usah bertanya, siapa yang bertanya? Tapi apa isi pertanyaannya? Makanya surat At-Takasur menyebutnya latus aluna, pasti ditanya. Nggak usah nanya siapa asesornya gitu. Nggak usah siapa asesornya, apa isi penilaiannya. Nah, itulah mustatir namanya, tersembunyi. Kata biismi adalah jar majrur yang bersifat muta'allaq. Muta'allaq dalam arti terkait dengan keadaan tertentu. Kemudian ada yang menulisnya alifnya dibuang, ada. Jadi langsung bismi. Tetapi secara umum jumhur mufassirin tetap mensyaratkan alif harus ada. Meskipun membacanya bismi, bukan biismi. Sedikit melebar, Pak. Pernah Bapak lihat, Ibu lihat ada kaos di belakang yang tulisannya Arab tepi bulan. Ternyata biismi ibnillah. Kalau nggak ngerti bahaya, Pak. Dengan nama anak Allah. Apa maksudnya? Itu berbahasa Arab. Tapi astagfirullah. Saya tanya, ada seseorang yang pernah beli gitu ya, pakai bangga dia, Muslim. Kamu tahu? Anda tahu ini apa? Astagfirullah, lihat. Biismi ibnillah. Dengan nama anak Allah. Siapa itu? Ya Allah, langsung dibakar. Makanya ngerti. Oh gitu banyak. Itu mereka kan mengelabui pada cara seperti itu. Kita ini kan masyarakat awam yang penting berbahasa Arab ya. Bertulisan Arab. Baik ngerti ke baik. Itu bahayanya. Di situ. Oke, kembali sini. Jadi bismi itu jar majrur dengan menyebut nama. Nama siapa? Rabbik Tuhanmu. Rabbik adalah mudhof ilaih majrur. Di dalamnya memuat kata ganti muttasil mukhatab, orang yang diajak bicara. Mukhatab itu lawan bicara. Mu adalah Rasulullah. Rabbika Tuhanmu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Pertanyaannya muncul nanti, Pak. Dalam kajian berikutnya, mengapa tidak Iqra bismillahilladzi khalaq gitu ya? Kenapa Allah tidak memperkenalkan diri langsung? Allah aja ya. Iqra bismillahilladzi khalaq. Nah, tapi Rabbi ada banyak pendapat. Salah satu yang menurut saya logis rasional
bahkan valid adalah penggunaan kata Allah kalau langsung itu akan bias. Kenapa? Karena lafaz Allah sudah terkontaminasi oleh keyakinan syirik. Bahwa orang Mekah, penduduk Mekah itu sudah meyakini Allah, Pak. Tetapi Allah bagi mereka adalah punya anak. Lata, Uzza, Hubal, Manat, dan seterusnya. Jadi kalau Allah langsung memperkenalkan bahwa dia adalah Allah, nanti semakin gede kepala nggak mereka? Tuh sama berarti Allahnya Muhammad dengan kita. Gitu. Makanya banyak surat-surat juz amma, bukan juz amma, ya juz amma ya, atau surat Makkiyah itu jarang menyebut Allah kecuali setelah kasus tertentu. Rata-rata menyebutnya Rabb. Coba kita lihat contoh lain. Falyabudu rabb hadzal bait. Bukan falyabudullaha. Gitu kan, Pak? Bukan sembahlah Allah, tapi sembahlah pemilik rumah ini. Nah, itu Rabb namanya, ya. Kemudian allazi adalah isim mausul mabni. Kata yang menyambungkan. Allazi. Kalau namanya muzakkar ya istilahnya. Kalau muannas allati. Kalau banyak allazina. Kalau dua allazain. Allazani. Kalau muannasnya allati kalau jamak. Nah, jadi pengertiannya yang seseorang yang gitu ya atau orang yang. Tapi maaf, yangnya jangan lulus, Pak. Yang beda, Pak. Akan beda kan, Pak? Tendensinya beda nanti kalau yang apa gitu. Huwallazi misalnya Pak ya. Huwallazi anzala sakinata dan seterusnya. Huwallazi arsala. Jadi allazi itu biasanya menjadi fungsinya apa? Menjadi alat untuk merinci. Menjelaskan lebih detail sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Contoh, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina. Jadi fungsinya untuk menerangkan, membuat rincian allazi atau alladzina. Kemudian yang terakhir adalah khalaq. Khalaq. Khalaqo. Fi'il madi mabni. Yang pelakunya disembunyikan. Mustatir. Yakni huwa. Siapakah yang menciptakan? Rabbik Tuhan. Tapi nanti di ayat-ayat lain dibeberkan. Dipaparkan. Bahwa siapa Tuhan itu. Siapa Allah itu? Wah, luar biasa banyak Al-Quran ya. Kalau sudah bicara tentang itu, nanti bicara tentang ayat. Kalau bicara tentang ayat-ayat kauniyah, saya pikir perlu juga kita ungkap ya dalam rangka apa? Mengokohkan iman kita. Ya. Nah, itu fi'il mabdi, mabni, kholako, bentuk yang sempurna ini. Karena tidak disebutkan tentang apa yang dia ciptakan. Nah, di sini, Pak. Ketika kita perhatikan, Iqra membaca itu langsung bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi itu bukan objek yang dibaca. Dengan demikian ayat 1 surat Al-Alaq ini tidak mencantumkan maf'ul bihnya. Tidak mencantumkan manuskripnya mana yang bisa baca. Nanti kita bandingkan dengan surat lain ya. Menurut Abdul Wahid Saleh dengan pengertian alladzi khalaq khususnya ya, beliau mengatakan begini. Alladzi khalaq itu kan mentok. Tidak ada objek yang diciptakannya apa? Beda kan dengan Quran surat lain ya. Khalaqos samawati wa gitu kan? Itu ada objek yang diciptakannya. Ini enggak alladzi khalaq. Nah, baru ayat keduanya khalaqal insana
min alaq. Nah, ayat 2 itu menerangkan ayat 1. Apa yang Allah ciptakan? Al khalaqal insana min alaq. Saya lari dulu, Pak, tentang hubungan antar ayat. Secara teoretis yang saya pelajari, ulumul Quran itu untuk memahami satu ayat ada 3 konsep yang perlu dilihat. Pertama, sibakun, pretext, ayat sebelum ayat itu kalau ada. Ya. Yang kedua, siyakun, konteks ayat itu. Dan yang ketiga, lihakun, post-text dari ayat itu. Nah, ayat ini karena ayat sebelumnya kan tidak ada, berarti yang perlu dilihat setelahnya. Apakah ada hubungannya? Ternyata tadi khalaqal insana min alaq. Oh, berarti ayat 2 itu menerangkan ayat 1. Kita kaitkan lagi dengan Al-Ikhlas. Saya kira kita semua sudah hafal ya Al-Ikhlas. Yang jadi masalah itu bagaimana pemahaman dan bagaimana penerapan. Ayat 2, kalau saya meyakini secara pemahaman, Pak ya, pemaknaan, Al-Ikhlas itu sesungguhnya hanya 2 ayat isinya. Karena ayat 3 itu menerangkan ayat 1. Jadi secara konten hanya 1 dan 2. Qul huwallahu ahad. Jangan qul hu Allah, Pak. Nanti kalau qul hu Allah, wanya dibuang. Hilang. Harusnya qul huwa kan? Qul huwallah. Jadi bukan qul hu Allah. Itu bahaya. Sepele sih ya, tapi penting untuk dipahami. Nah, ayat 1 itu memperkenalkan mengenai tauhid. Qul huwallahu ahad. Ketika seseorang benar pemahaman tentang Allah itu ahad, secara utuh, tidak bercampur, tidak lam yalbasu bizulmin, tidak tercampur dengan kezaliman yang berat namanya syirkun, pasti insya Allah bisa menerapkan ayat 2. Jadi kalau ditanya, man huwallahu ahad, lam yalid walam yulad. Allah itu ahad karena tidak pernah melahirkan. Tidak pernah juga dilahirkan. Jadi tidak pernah berposisi sebagai orang tua yang punya anak, tidak pernah pula berposisi sebagai anak yang dilahirkan. Allah ya Allah. Berbeda. Atau man huwallah, siapa Allah itu? Lam yakullahu kufuwan ahad. Jadi ayat 3 itu utuh menerangkan ayat 1 tentang ahadnya Allah. Nah, ketika pemahaman ayat 1 didukung oleh ayat 3 bagus, insya Allah penerapannya ada di ayat 2. Allahus Somad. Allah adalah yang dituju, yang dijadikan tempat berharap. Tadi rakaat pertama sholat maghrib baca surat apa, Pak? Saya ingat. Anaba. Anaba kan kalau salah ya? Betul nggak tadi? Anaba ya. Oke. Ada, Bapak ingat tadi? Man sya'at takhoza ila rabbihi ma'aba. Apa itu ma'aba? Kalau siapa man sya'at takhoza, bagi yang mau, gitu ya. Saat itu mau maksudnya. Bagi yang mau, silakan kembalilah ke Allah. Ma'aba. Ila rabbihi ma'aba. Di tempat lain sama. Kalimat ini saya pernah baca Quran itu sering menemukan kata-kata man sya'ata khoza, ada, ila rabbihi sabila ada, ila rabbihi ma'aba. Nah, pengertian ma'aba adalah kembali. Jadi Allah itu tempat kembali. Nanti akan diulas lebih jauh tentang kembali pada ayat 8. Inna ila rabbikar ruj'a. Ya. Nah, kembali ke sini.
Mengenai kata-kata alladzi khalaq, beliau mengatakannya khalaqa kulla syai'in wa kullu makhluqin li'annahu mutlaqun. Bahwa kalimat alladzi khalaq itu menggambarkan dia menciptakan segala sesuatu. Menciptakan makhluk dan itu mutlak. Karena tidak ada kata-kata khalaqa menciptakan apa? Maka maknanya menciptakan segala sesuatu yang terjadi. Ayat ini ditaksis, dikhususkan atau ditafsirkan oleh ayat kedua yang nanti kita bahas itu. Jadi itu kira-kira gambaran dengan pendekatan ikrobnya ya. Secara bahasa ikro itu dari kata koroa, dari kosong ya. Artinya bisa menghimpun, menyatukan huruf demi huruf, membentuk sebuah kata, menyatukan kata demi kata, membentuk sebuah kalimat, menyatukan kalimat demi kalimat menjadi sebuah paragraf. Itulah ikro. Jadi membaca itu sama dengan menghimpun sesuatu yang berceceran sambil mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itulah ikro. Nah, karena tadi ikro itu tidak ada objek yang disebutkan, maka apa pandangan para ahli tafsir? Kita lihat Muhammad Abdu dalam tafsir juz ammanya, perintah membaca yang dimaksud bukanlah amir taklifi, taklif dalam arti beban tugas, bukan. Melainkan amir takwini, membaca peristiwa yang terjadi. Jadi bukan objek, karena tadi saya katakan tidak ada manuskrip, tidak ada objek, berarti yang dibaca umum. Maka istilah Muhammad Abdu namanya amir takwini, membaca peristiwa-peristiwa yang terjadi. Mungkin dalam bahasa bisnis namanya apa bahasa? Environment scanning ya. Membaca, memotret zaman, memotret keadaan. Sebelum bisnis saya punya penerbit, jadi kadang-kadang membaca dulu gimana kira-kira situasi. Itu namanya amir takwini. Nah, itu yang diminta Allah oleh beliau. Beliau berkhalwat sekian bulan lamanya, diperintah oleh Allah, Muhammad baca umat, baca lingkungan sekitar. Lihat bagaimana sistem ekonominya, sistem sosialnya, perbudakannya, dan seterusnya. Itu menjadi PR buat beliau. Baca itu, gitu kira-kira. Nah hari ini mestinya kita juga begitu. Bacalah lingkungan. Supaya membangun kepedulian. Kalau kata-kata itu bukan urusan saya, bahaya. Kalau kalimat ini menjadi tagar buat pribadi, kacau kita. Kita nggak pernah memberikan ilmun yuntafa'ubi, gitu kan? Janganlah itu. Bahasa SDM yang pernah saya baca, karakter manusia dari sisi kepedulian itu paling dari sisi personalitas itu ada dua katanya. Ada yang disebut victim mentality, ada yang disebut player mentality. Kalau victim mentality itu mentalitas korban yang gampang mencaci maki keadaan tapi tak mampu memberi solusi. Tapi kalau player mentality tidak banyak bicara, melihat sesuatu kurang, lakukan, perbaiki. Itulah muslihun berarti ya. Jadi player mentality itu sejatinya adalah muslihun. Jangan sampai seperti orang Yahudi munafik ya. La tufsidu fil ard, apa kata dia? Innama nahnu muslihun. Padahal hakikatnya perusak. Itu bahaya sekali. Kembali ke sini. Jadi menurut kaidah tafsir, jika media atau objek yang dibaca tidak tertulis, berarti pengertian membaca yang dimaksud bersifat umum, yakni seluruh keadaan. Nah, kita bandingkan dengan surat 17 ayat 14 Al-Isra. Iqra kitabak di sini, Pak. Ada objeknya nggak? Ada, kitabak. Nah, kalau tadi kan Iqra langsung bismirabbikalladzii khalaq. Nggak ada objeknya. Jadi bismirabbikalladzii khalaq itu alat untuk membacanya atas nama Allah. Bukan membaca Allah, bukan. Tapi ketika kita membaca keadaan, niatkan
karena Allah, untuk Allah. Caranya sesuai dengan perintah Allah gitu. Namanya Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Beda dengan ini, bacalah kitabmu. Sedikit saya komentari. Kitab dalam Quran itu ada dua dimensi. Kitab dalam pengertian kalamullah, wahyu Allah, baik Quran maupun kitab yang sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur ya. Yang kedua, kitab itu bisa berkaitan dengan catatan amal. Nah, ayat ini bukan membaca kitab kalamullah, tetapi catatan amal. Jadi nanti ketika kita pada hari akhirat, yang membaca catatan amal itu bukan orang lain. Lihat, kafa binafsik kal yaum. Cukup kamu saja yang baca, nggak usah yang lain. Gitu. Jadi masing-masing kita sekarang sedang dipegang kitabnya oleh malaikat. Yang mencatat, menulisnya pun malaikat. Kenapa, Pak? Bukan kita saja. Silakan isi sendirilah. Pasti terjadi banyak fraud. Fraud dan kecurangannya. Tulis sholat 5 waktu. Nggak pernah, pirin aja saya. Banyak kecurangan, banyak fraud nantinya. Dampaknya. Makanya yang mencatatnya biarlah malaikat. Kita buka katibin ya. Katibin, malaikat pencatat. Kita fokus pada amalia. Nah, kata bismi dengan nama sifatnya mulabasa. Ada yang sifatnya mulabasa, sebenarnya menyertakan saja. Jadi maknanya bacalah dengan menyertakan Allah sebagai pencipta. Di sini pengertian yang lebih luas, pada saat kita membaca sesuatu, niatkan karena Allah, mengikuti sunatullah, hadirkan Allah di dalamnya. Jangan sampai hilang. Ketika keyakinan bahwa Allah terlibat dalam sebuah peristiwa yang baik alias mengizinkan, maka akan muncul arogansi. Berhati-hati. Ketika kita hilang menyebut nama Allah, menyertakan Allah dalam sebuah peristiwa dengan konsep biiznillah, maka yang akan muncul adalah peran diri. Dan ini bahaya sekali. Bisa membuang keberkahan dari apa yang kita lakukan. Al-Anfal 17 menyebutnya begini. Ma romaita idh romaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melemparkan anak panah saat kamu melempar, tapi Allah yang membuatmu mampu melempar. Jadi biiznillah di situ gambaran. Itulah bismi, dengan menyebut nama Allah. Dwiki Darmawan buat lagu nggak, Pak? Dengan menyebut, gitu kan? Karena menghayati ini barangkali ya gambaran. Baik, kemudian penyebutan nama Allah dalam pandangan Sayyid Qutb. Penyebutan sifat Allah dimulai dengan proses penciptaan dan permulaan manusia. Itulah sifat yang menciptakan. Khalik berarti ya. Tujuan utama penyebutan Allah sebagai pencipta adalah tumbuhnya kesadaran tentang adanya pencipta diri dan semesta raya. Kesadaran pertama yang perlu dibangun dalam diri manusia adalah adanya zat pencipta dia dan semesta. Nanti terkait dengan pencipta diri adalah mikrokosmos. Kita ini ayat Allah yang bersifat mikrokosmos, ya. Semesta raya adalah makrokosmos. Tentang perintah menyebut Iqra dan nama Allah, Alim Mahmud menyebutnya. Membaca adalah lambang tentang segala yang dilakukan manusia, baik aktif maupun pasif. Maka kalimat Iqra bismi rabbika memberi makna bacalah demi Tuhanmu, bergeraklah demi Tuhanmu, bekerjalah demi Tuhanmu, jadikanlah seluruh kehidupanmu, wujudmu, dalam cara dan tujuanmu, semuanya karena Allah. Inilah yang bahasa hadis, innamal a'malu binniyat. Penentunya ada di sana. Memang tidak terlihat hasilnya, belum. Kita baru menuai hasil, memanen hasil, barangkali setelah di alam barzakh ya, sejatinya. Sekarang masih proses. Jadi apa yang dikatakan oleh beliau Halim Mahmud bahwa
bergerak, tidak bergerak atas nama Allah. Lillah. Mungkin kalau pakai bahasa Yusuf Mansur, kalimatnya adalah Allah, dari Allah, untuk Allah, Allah lagi. Allah dulu, Allah terus, Allah lagi. Kan kata beliau kalimatnya gitu. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Istilahnya begitu. Jadi Allah adalah sumbernya. Kata Rob, tadi sudah disebutkan, mengapa menggunakan Rob, bukan Allah. Ini salah satu alasannya. Bahwa Rob itu sesuatu yang lebih luas sebetulnya maknanya ya. Bagian daripada kholik, daripada kholako, daripada kholik tadi. Kenapa bukan Allah tadi? Karena sudah bias, sudah terkontaminasi pemahaman musyrikin Quraisy mengenai lafaz Allah. Sehingga mereka terbiasa mengatakan wallahi, demi Allah. Tetapi tetap keyakinan mereka Allah itu punya ini. Saya sebut 3 alasan. 1, ada hubungan antara Allah dan jin dalam keyakinan mereka. Bahwa jin itu anak Allah juga, seperti hanya malaikat. 2, Allah memiliki anak perempuan yang berasal dari kalangan malaikat. 3, penyembahan kepada Allah harus melalui perantara. Zulfa, mediator. Sementara dalam Islam tidak diperkenankan terkait dengan mediator tadi. Ya. Oke. Ibnu Qayyim Zadul Masir memaknai Iqra bismi rabbik dengan kalimat uzkur ismuhu mustaftihan bikiraatak. Sebutlah namanya Allah yang menjadi pembuka saat engkau membaca sesuatu. Jadi bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari aplikasi langsung mengenai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Adapun alladzi khalaq, yakni kalimat yang terakhir dikatakan oleh beliau dengan makna annal kuffara kanu ya'lamuna annahul khaliq duna asnamahu. Orang kafir Quraisy mengerti sebetulnya, Pak, bahwa Allah itu tahu bahwa Allah itu yang menciptakan berhala mereka. Nah, disinilah nanti orang ketika berhenti pada tauhid khuluqiyah, tidak memunculkan tauhid uluhiyah, tetap disebut salah. Contoh, nanti beberapa ayat di Quran ada kalimat begini. Wala in sa'altahum, kata Allah ya. Jika kamu bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kata Quran, la yaquluna Allah. Pasti mereka menjawab Allah. Berarti beriman enggak, Pak? Beriman kan? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kata mereka jawab Allah. Lalu kenapa menyembah berhala? Oh bukan, kami tidak menyembah berhala, kami menyembah Allah lewat berhala. Ini gitu. Itu yang salah, Pak. Jadi mereka meyakini Allah sebagai pencipta, tapi tidak sebagai yang disembah. Ini salah. Nah, jangan-jangan masyarakat kita juga banyak kan beriman Allah menciptakan tapi nggak sholat. Ya sama saja, tauhid uluhiyahnya nggak jalan. Berarti 0, kosong. Khalaq, menciptakan dari tiada atau tanpa contoh menjadi ada. Makna ini banyak ya. Dari kata khalaqa. Apa bedanya dengan ja'ala? Kalau ja'ala, yang saya tahu dari beberapa referensi, membuat sesuatu yang berkaitan erat dengan manfaat dari sesuatu yang dibuat. Ja'ala secara bahasa kadang bisa berarti membuat, menjadikan, menetapkan. Untuk lebih jelasnya, di dalam Quran, Allah membedakan kata-kata inni khaliqun dengan inni ja'ilun. Yang terkenal Al-Baqarah, Pak ya. Ini khaliqun atau ini ja'ilun. Ja'ilun, karena itu bukan proses penciptaan, melainkan penetapan fungsi, tugas sebagai khalifah. Begitu pula di surat surat Al-Baqarah juga, ayat 124. Allah menetapkan Ibrahim dengan kalimat ja'ilun. Ini ja'iluka linnasi imam. Aku angkat engkau Ibrahim sebagai pemimpin. Sedikit saya komentari ayat ini.
ketika Ibrahim ditetapkan oleh Allah, ja'iluka linnasi imaman. Manusiawi nggak Pak? Ketika Ibrahim berharap turunannya juga otomatis diangkat jadi pemimpin. Manusiawi kan? Karena bagi orang tua kan wajar lah saya pikir ya. Hai Ibrahim, aku tetapkan engkau sebagai pemimpin bagi manusia. Lalu Ibrahim bertanya, wa min zurriyati. Ya Allah, turunanku juga dong. Kalau pakai bahasa bebasnya gitu Pak. Turunanku juga dong ya Allah. Otomatis lah. Apa kata Allah Pak? La yanalu ahdi ala zalimin. Minaz zalimin. Keputusanku, ketetapanku mengangkat pemimpin tidak berlaku bagi orang yang zalim. Artinya, meskipun turunan Ibrahim, kalau tidak punya kapasitas, tidak otomatis kan Pak? Nah dari sini, kalau kita kaitkan dengan teori leadership, apakah pemimpin itu bersifat hereditas atau turunan, ataukah kapasitas? Kapasitas, bukan dinasti. Kritik Pak, ini kritik tajam loh ayat ini. Wa min dzurriyyati, ya Allah, turunanku juga dong. Oh nggak bisa. Meskipun itu turunanmu, tapi kalau dia zalim, buat apa? Nah ini mah dipaksain terus supaya tampil, baru itu bisa kan? Sorry bro, sorry ya, maaf nih. Kan ayat lah ini, saya bicara ayat. Jadi kapasitas, kapabilitas, bukan hereditas. Turunan siapa? Nggak ada urusan dengan turunan siapa. Tapi ya namanya juga manusia Pak. Ada kesempatan yang diambil aja gitu. Baik, kemudian menurut Muhammad Al-Amin bin Muhammad Al-Mukhtar As-Sinjiti namanya, beliau mengutip pendapat Ibnu Taimiyah bahwa 5 ayat pertama yang nanti kita ulas berikutnya setidaknya memuat 4 hal. Pertama, perintah membaca, padahal di hadapannya tadi yang diperintah adalah orang yang ummi, Rasulullah SAW. Yang kedua, tindakan membaca harus dikaitkan atas nama Allah, alias jangan kosong niat, supaya dapat value di situ. Artinya, kalau kita sekedar membaca saja, nggak ada nilai. Mungkin yang dia peroleh hanya pengetahuan dari hasil membacanya. Tapi nilai di sisi Allahnya hilang. Kalau sekedar membaca, sekedar untuk membaca saja. Just reading gitu ya. Yang ketiga, sifat Allah sebagai pencipta. Ya, ada khalaqah, juga ada al-akram, dan ada al-alam. Yang keempat, penciptaan manusia secara khusus. Untuk 2 poin terakhir, nanti kita bahas pada ayat yang kedua. Ya. Baik, para Bapak, mungkin ayat 1 saya tutup dengan fuadul ayat. Maksudnya, jantungnya ayat, isinya ayat, kira-kira nilai apa yang bisa kita ambil ibrohnya. 1, perlunya melakukan pengamatan, memotret atas lingkungan, environment scanning untuk memperkaya data dan fakta sebelum pengambilan keputusan. Jadi bagi saya, kata-kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu perintah Allah kepada beliau, Muhammad, baca keadaan. Mengapa masyarakatmu begini? Makanya nanti ayat berikutnya baru diberi solusi. Ini cara memberdayakan masyarakat. Sekarang itu dibuka dulu wawasan beliau. Buka, amati lingkunganmu. Kenapa itu? Itu tanggung jawab. Kamu adalah orang yang harus menjadi mengubah keadaan. Kira-kira gitu ya. Nah, bekal inilah yang diberikan Allah kepada beliau. Meskipun dalam prakteknya beliau seringkali mengalami kelelahan. Ya Allah, ternyata capek juga. Kalau pakai bahasa saya, ternyata jadi nabi capek juga. Kalau tidak sering turun ayat Quran, beliau aduh. Makanya nanti alam nasrah laka sadrak dan seterusnya ya. Tentang poin pertama ini, riwayatnya tadi An-Nabi Qori. Ternyata di kitab Bible juga ada Pak, riwayat yang terkait dengan ini. Saya pernah ikut Ibu Irena asalnya Pak. Alhamdulillah. Minimal cara membaca Bible tahulah. Gitu. Saya kan kalau saya penasaran tentang sesuatu, ketika
ikut training Ibu Irena full 3 hari tentang kristologi gitu. Ya, tentu tidak dalam ya, tapi minimal diperkenalkan caranya bagaimana, bla bla, panjang sekali. 3 hari full. Nah, di situ karena saya minat waktu itu, saya borong semua buku yang berkaitan dengan Bible. Pokoknya tentang Bible. The Choice-nya Ahmad Didat saya baca habis, sejarah gereja dan sebagainya, sampai 15 buku. Capek juga Pak, udah cukup Pak. Tapi minatnya enak sekali situ. Oh iya. Saya menemukan ini kira-kira nih. Di kitab Yesaya pasal 29 ayat 12 dikatakan, apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak bisa membaca, sama dengan umi bukan? Dengan mengatakan, baiklah, baca ini. Ia akan mengatakan, aku tidak dapat membaca. Nah pertanyaannya, kenapa tidak pernah dibongkar oleh mereka ayat ini, Pak? Disembunyikan. Kalau mau jujur, siapa coba? Kira-kira, apakah yang disuruh membaca itu Isa? Coba cek sejarahnya. Kalau jujur, saya yakin masuk Islam. Banyak. Ya. Saya pernah merangkum, ada 100 inkonsistensi di dalam Bible. Yang tercatat oleh, yang saya baca ya, ada 100 lebih sebetulnya. Inkonsistensi tentang. Baik, nah inilah contoh sebutan umi, kita lihat. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Berarti jelas. Nabi yang disebut ummi tadi termaktub di dalam Taurat dan Injil. Sudah ada sebelumnya. Sekali lagi, jujurkah mereka untuk mengakui itu? Nah, kalau jujur, insya Allah pasti menerima. Nggak susah. Gitu. Hanya orang-orang yang mungkin asyko, ya, sempit hati. Terkait dengan umi, mungkin beda ya. Intinya begini, umi itu bukan buta huruf. Ada yang banyak protes. Umi itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Bukan buta huruf. Kesannya kalau buta huruf, bodoh ya. Itu kan bahaya, Pak. Sama dengan melecehkan beliau, naudzubillah ya. Jadi umi itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Dalilnya lihat ayat ini. Inilah definisi umi. Wa ma kunta tatslu min qablihi. Sebelum ini Muhammad, kamu nggak bisa mencatat, nggak bisa membaca min kitab manapun, nggak bisa baca. Karena memang tidak ada gurunya. Dan Allah sengaja menutup orang lain mengajar beliau, nggak perlu. Begitu pula wala takhuttuhu biyaminik, dan kamu pun tidak bisa menulis dengan tanganmu. Itu namanya ummi. Idzal lartabal mubtilun, sebab jika demikian, kalau kamu bisa membaca dan menulis, apa kata dunia? Gitu kan, Pak? Oh ya pantes atau dia jadi nabi sebab begitu-gitu. Ini nggak bisa sama sekali. Itu unik ya. Demikian para Bapak kesimpulan yang pertama ya. Yang kedua, semua tindakan atau perilaku harus mengatasnamakan dan melibatkan Allah sebagai basis kekuatan spiritual. Itu Pak, harus mengatasnamakan Allah. Bismillah. Makanya pesan Rasulullah SAW, setiap perilaku setiap tindakan yang tidak diawali bismillah, ada yang menyebut abtar rusak, ada yang menyebut cacat dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, keharusan meyakini adanya pencipta segala sesuatu, baik makrokosmos maupun mikrokosmos. Inilah yang saya sebut di awal, membangun kesadaran diri bahwa kita ada yang menciptakan. Berarti jangankan kita, semesta berarti kalau itu ada juga. Nah, bagi saya membangun kesadaran adanya pencipta itu merupakan kalimat pertama yang selalu disampaikan para nabi. Misalnya kita lihat. Ayat ini diperintahkan oleh Allah kepada Musa. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri.
Ini urutannya indah, Pak. Tauhid dulu dibangun, sekuat mungkin, kemudian diperintah ibadah. Dan ibadah paling intim dengan Allah adalah sholat. Maka sholat itu li zikri. Zikir itu dibagi 3 kalau merujuk pada berbagai ayat. 1 li zikri bernama sholat. Sholat disebutnya zikrullahi akbar. Tetapi sholat dibatasi oleh waktu nggak, Pak? Nah, kitaban mau kuntan. Artinya kalau sudah 5 waktu selesai kan? Sunnah paling selesai. Padahal masih banyak waktu kosong nggak, Pak? Lalu terus gimana caranya supaya kita tetap mengingat Allah? Ada yang kedua, tilawah. Manazala minal haq. Jadi di dalam Quran nanti kita lihat ayat lain waktu, kata Allah, antaksha'a qulubahum. Belumkah ada waktu kosong? Alam yakni lilladzina amanu antaksha'a qulubuhum. Belumkah ada waktu bagi orang mukmin untuk dengan hati yang khusyuk mengingat Allah, manazala minal haq, dan membaca Quran. Jadi kalau saya mengatakan sibuk, nggak bisa, belum ada waktu 24 jam, nggak ada 5 menit pun tilawah Quran, aneh juga, Pak. 24 jam masa nggak ada? Sempatkan. Selain sholat, tilawah Quran itu bagus. Untuk apa? Menghindari kerasnya hati. Ya. Jadi kalimatnya begitu. Nah, terakhir di sini ada kalimat dikaitkan dengan kiamat. Ini kan berarti futuris tadi saya katakan di awal. Sungguh kiamat itu atiyatun, pasti datang. Tetapi ukhfiha, aku sembunyikan waktunya. Jadi aneh kalau kiamat tanggal 12 bulan 12 tahun udah lewat belum, Pak? Udah lewat. Masya Allah. Ukhfiha, disembunyikan waktunya. Nah, kira-kira ini yang saya katakan. Ini Stephen Hawking. Dalam The Grand Design, saya kutip saja dari beberapa yang saya baca, Pak, ya. Bahwa ini tidak perlu kekuatan ilahi katanya yang bisa menjelaskan terciptanya semesta. Intinya gini tadi, Pak. Apabila ada Tuhan. Jadi tapi yang sebenarnya Tuhan itu nggak ada, kata dia. Bagi saya, dalam bahasa surat Al-Muluk, setinggi apapun keilmuan seseorang, tapi tidak menemukan puncak kebenaran bernama Allah, Quran menyebutnya layak kilun. Tetap disebut tidak berakal, Pak. Itu kata Quran, ya. Setinggi apapun keilmuan seseorang, kalau tidak menemukan puncak kebenaran bernama Allah, layak kilun. Masuk kategori tidak berakal. Kerasnya, ya. Atau Richard Dawkins, sama ini juga. The God Delusion, dia menyebutnya begitu. Sama. Bahwa Tuhan itu lemah. Nggak ada itu Tuhan. Tapi biasanya orang seperti ini nanti seperti Fir'aun, Pak. Ketika menjelang kematiannya, dia berkata, amantu bi rabbi banu Israel wa ana minal muslimin. Amantu la ilaha illa ana bih. Tidak ada Tuhan selain yang disembah Bani Israel dan saya muslim. Itu tatkala menjelang mati. Tapi kata Pambes, terlambat sudah. Kau udah gitu. Tutup sudah, ada waktu lagi. Demikian para Bapak dan Ibu, kajian kita malam ini ayat 1 mudah-mudahan bisa mengokohkan keimanan kita, ya, insyaallah. Barakallahu li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim wa la dzikrullahi akbar. Wastaghfirullah innahu li wa lakum. Apa? Subhanallah, sangat karena banyak kesempatan biologi kita mendapatkan kesempatan yang bagus untuk mengkaji satu ayat dari dan mudah-mudahan ini menjadi kebutuhan yang bisa kita lakukan ke depan. Namun Pak Ustaz, apakah ada waktu? Boleh. 10 menit? Boleh. Tanya ya, Oh, boleh. Silakan. Memberikan waktu, kami silakan, tapi mohon dari poin menyampaikan pertanyaannya
Baik, Assalamualaikum.